Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman bi sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana pada hari ini kita alhamdulillah dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita di Riyadh Mengaji. Sebagaimana biasa setiap hari Jumat sore, waktu Riyadh atau waktu petang ya, di bagian negara Asia Tenggara, kita berkumpul kembali ya di sini, sama-sama kita mempelajari sebuah kitab akidah ya, yang direkomendasikan ya, oleh para ulama ya, untuk dipelajari ya, karena mengandung perkara-perkara yang penting, perkara-perkara akidah yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim ya. Dan kita pada pertemuan yang sebelumnya itu masuk pada pembahasan tentang sahabat ya. Ini wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, kita belum selesai pembahasan tentang cinta kepada sahabat. Ya, perlu diketahui bahwa cinta kepada sahabat ini termasuk di antara iman, ya, di antara akidah, perkara iman, perkara akidah. Ya, karena inilah yang menemani Rasul kita yang mulia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berjuang bersama beliau, berjihad bersama beliau. Ya, dan tidak itu saja, mereka-mereka ini, ya, para sahabiyun, para sahabat, kemudian dilanjutkan perjuangannya oleh para tabi'ut tabi'in, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Mereka para ulama ini dari generasi salaf ini memperjuangkan agama ini. Ya, karena uh, itu awal ya, awal agama ini uh, muncul dalam artian selepas peninggalan Rasulullah, maka kalau bukan para sahabat maka tidak akan sampai kepada kita. Ya. Dan di antara hikmah Allah, Allah akan senantiasa menjaga agama ini karena dia adalah agama yang dibawa oleh Rasul penutup dan pasti akan dijaga oleh Allah SWT sampai akhir zaman. Nah, siapa yang menjaga? Yang pertama yang menjaga kemurnian ini adalah para sahabatnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya mereka ini adalah generasi terbaik. Ya, mereka yang menetapkan atau kita katakan menjadi pelopor dalam menetapkan pondasi-pondasi, usul-usul, kaidah-kaidah di dalam agama kita yang kemudian terus dikembangkan, dirapikan oleh generasi salaf yang datang kemudian. Seperti kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita kenal para a'immatul arba'ah yang masyhur ya. Mereka di atas akidatus salaf, akidah sebagaimana para sahabat, akidahnya para sahabat sama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah, ya, dan yang lainnya dari para a'immah yang sezaman dengan mereka. Terus demikian, setiap generasi akan ada orang-orang yang senantiasa akan memperjuangkan kebenaran, berada di atas kebenaran. Ya, mereka akan senantiasa berada di atas kebenaran, memperjuangkan kebenaran dan menyampaikan itu. Terus demikian sampai nanti tegak hari kiamat. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita sampai pada ini ya, sampai pada poin ini. Ya, ini ayat ya. Di ayatnya ini uh, di sini Syekh Saleh Fauzan Al Fauzan
beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang kecintaan kepada para sahabat yang merupakan bagaimana maukif kita sebagai seorang muslim, bagaimana maukif kita terhadap para sahabat ini. Dijelaskan di dalam ayat ini. Quran surat Al-Hasyr ayat ke-8 sampai ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu. Bagi para fuqara, ya, para fuqara dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari negeri mereka. Mereka diusir dari Mekah, para muhajirin. Ya, orang-orang para sahabat dari kalangan muhajirin mereka diusir dari negeri mereka, ini dari negeri Mekah. Wa amwalihim, ya, dan mereka juga uh, harus meninggalkan harta benda mereka di Mekah. Mereka ini yabtaguna fadla minallah. Mereka berusaha mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Waridwana, mereka berusaha mencari keridhaan Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka inilah orang-orang yang benar. Ya. Walladzina tabawwa'ud daral walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, dan adapun orang-orang yang menempati kota Madinah, ya, tabawwa'ud dar ini orang-orang yang ada, ini kaum Ansar maksudnya. Wal iman, dan mereka telah beriman sebelumnya, ya, wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansar ini mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka mencintai para sahabat mereka dari kalangan muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapatkan di dalam dada mereka, ya, mereka tidak menaruh di dalam dada mereka keinginan mimma utu, ya, dari apa yang diberikan kepada mereka. Jadi maksudnya mereka nggak hasad dengan orang-orang muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka mendahulukan dari diri mereka sendiri, bahkan mereka mendahulukan dari diri mereka sendiri, isar kepada sahabatnya, saudaranya yang baru datang. Kita tahu orang muhajirin, mereka meninggalkan semuanya di Mekah. Bayangkan, ya, demi mempertahankan, menegakkan agama ini, menolong Allah dan Rasulnya, mereka, dan demi menegakkan agama ini, mereka rela meninggalkan seluruh harta benda mereka, membawa apa yang cukup untuk di jalan saja. Ya, mereka berhijrah ke Madinah, meninggalkan semuanya di Mekah. Harta mereka ditinggalkan begitu saja. Rumah-rumah mereka tinggalkan begitu saja. Bayangkan, ini bukan perkara mudah. Ya, berhijrah itu sulit. Kita saja pindah dari satu negara ke negara lain itu sulit. Ya, kita udah merasakan kan sebagai orang imigran, ya, pekerja migran Indonesia, PMI, kita bisa merasakan kita tinggal misalnya di negara orang bertahun-tahun, sudah settle, sudah mapan istilahnya, harus pindah. Itu berat, berat sekali, ya. Apalagi zaman itu nggak seperti sekarang, transportasi susah, cari maisha juga tidak mudah, harus datang ke tempat yang baru, ya. Ini bukan perkara yang mudah, ya, kawan, ya. Tapi semua itu mereka lakukan karena mereka benar-benar mengharapkan keridhaan Allah, mencari keridhaan Allah, sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya. Mereka ingin menegakkan agama mereka, menjalankan agama mereka, karena mereka di Mekah tidak leluasa dalam beribadah kepada Allah. Mereka ingin bisa beribadah dengan tenang, ya. Mereka ingin apa? Menegakkan Islam ini, melepaskan diri dari gangguan-gangguan orang-orang musyrik, karena pada waktu itu sudah semakin berat siksaan-siksaan, gangguan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, semakin hebat. Akhirnya kemudian turun perintah hijrah, dan berhijrah para sahabat. Dan sebelum itu terjadi, memang sebagian dari penduduk Madinah sudah beriman kepada Rasulullah SAW dari kalangan Ansar. Mereka ini, ya, mereka mencintai saudara-saudara mereka, ya, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai saudara-saudara mereka yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak dapati dalam diri mereka itu ada keinginan terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Karunia yang Allah berikan kepada orang muhajirin, mereka nggak ada perasaan ingin memiliki itu. Dalam artian hasad dengan apa yang ada pada diri orang sahabat-sahabat mereka, saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin.
Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasa, walaupun mereka sendiri butuh, walau kana bihim khasasa, ya maksudnya walaupun mereka sendiri butuh kepada itu, tapi mereka mendahulukan saudara mereka. Subhanallah, inilah ya bagaimana kehebatan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Persahabatan mereka itu apa? Kecintaan mereka kepada sahabat itu al-hubbu fillah walillah, ya. Cintanya itu karena Allah, karena agama ini. Mereka tidak dihubungkan dengan persaudaraan secara nasab mungkin, ya. Jauh mungkin hubungannya, bahkan tidak berhubungan sama sekali. Tapi bayangkan, ya bisa lebih dekat daripada orang yang punya hubungan secara nasab atau darah. Ya. Ini karena apa? Karena kecintaannya didasari karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi walaupun mereka butuh, mereka isar kepada sahabatnya. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah jaga dirinya dari dari sifat bakhil, kikir, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya, sifat kikir, bakhil ini memang sifat yang buruk, ya. Siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat bakhil, kikir ini, maka dialah orang-orang yang beruntung. Ya, kita nggak mau apa saja ya yang kita miliki, kita nggak mau lepas, itu karena kebakhilan sebenarnya, ketidakyakinan kita kepada rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu salah satunya. Kita nggak yakin kalau harta kita hilang atau diberikan kepada orang itu nanti berkurang, ya. Sebenarnya tidak, cuman karena kita nggak yakin saja, ya, dengan keimanan kita tuh kurang, ditambah dengan sifat syuh, sifat apa, bakhil, ya. Kemudian walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, ya, min ba'dihim, sesudah mereka maksudnya orang-orang muhajirin dan ansar di sini, generasi tabi'in, ya, mereka senantiasa mendoakan kepada generasi sebelumnya, yakni para sahabat. Mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami yang terdahulu di dalam keimanan, yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam ini. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau membiarkan adanya ghil, rasa dengki, rasa kedengkian, ya, ghil, di dalam kepada orang-orang yang beriman. Jadi minta kepada Allah jangan jadikan dalam hati mereka ada perasaan ghil, kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Inilah maukifnya orang-orang muslim seperti ini dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana maukifnya para ansar, kaum ansar, bagaimana maukif orang-orang yang datang setelah mereka dari generasi salaf ini, ya, seperti itu. Mereka mohonkan ampun untuk para pendahulu mereka, ya, dan tidak menjadikan, mereka minta agar Allah tidak menjadikan di dalam hati mereka ada kebencian, kedengkian kepada para sahabat. Ini penting ya, ikhwan. Ini penting, ya. Minta kepada Allah untuk tidak menjadikan di dalam hati, ya, hati-hati kita kebencian sedikit pun kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka generasi yang telah Allah ridhoi. Bagaimana bisa kita membenci sebuah generasi yang Allah ridhoi? Ini nggak masuk akal. Seorang muslim ngakunya beriman kepada Rasulullah, ya, ngakunya pengikut Rasulullah, tetapi benci dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, orang-orang yang menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak masuk di akal. Pertanyakan keimanannya, ya. Pertanyakan keimanannya. Bagaimana bisa benci dengan orang-orang yang beriman sebelum
Ya, mohon maaf ini internetnya terputus. Iya, bentar. Ya, kembali lagi ya, Ikhwan. Jadi tidak mungkin, mustahil seseorang mengaku beriman, mengaku Islam, ya, benci kepada satu generasi yang menjadi sahabat Rasulnya. Mustahil. Tidak berkumpul dua ini. Ya. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah muwalatu ahlil baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afwan ya. Sebelum itu ya ini. Jadi tidak hanya para sahabat, para ahlul baitnya pun demikian ya. Karena ahlul bait Rasulullah SAW ini juga termasuk dari sahabat. Ya, sahabat itu umum, ada sahabat yang punya hubungan kekerabatan, ada sahabat yang yang punya hubungan yang tidak punya hubungan kekerabatan. Sahabat itu umum mencakup keduanya. Kalau disebutkan sahabat saja maka maksud ahlul bait. Kalau disebutkan kedua-duanya, seperti misalnya ketika kita bersalawat ya, eh, disebutkan apa? Wa ala alihi wa sahbihi. Nah itu alinya disebutkan, ya alnya itu keluarga beliau, dan kemudian disebutkan sahabat ya. Ini yang selain keluarga dari kalangan sahabat Rasulullah. Nah, tapi kalau disebutkan sahabat saja cukup karena mencakup juga keluarga. Karena keluarga Rasulullah ada di sana yang mereka juga sahabat. Ya. Keluarga Rasulullah kan ada yang sahabat, ada yang bukan sahabat. Ada yang tetap musyrik, ada. Seperti misalnya Abu Talib paman beliau, ya ahlul bait tapi kafir, mati di atas kekafirannya. Ya, adapun Ali bin Abi Thalib, nah ini ahlul bait tapi apa? Beliau adalah masuk di dalam Islam dan meninggal di atas keislaman. Jadi masuk ada generasi keluarga yang sahabat, ada juga yang tetap dalam keadaan musyrik. Baik. Sekarang kita lihat beberapa kelompok ya mereka eh, ekstrim dalam masalah ini. Yang pertama adalah kelompok yang namanya nawasib atau nasibah. Nasibah itu mufrad, jamaknya nawasib ya, nawasib. Ya. Jadi kelompok nawasib ya disebutkan di sini, mereka ini orang-orang nasibah atau nawasib ini mereka iwaluna as-sahabah. Mereka wala kepada para sahabat. Cuma mereka apa? Mereka benci kepada atau benci kepada keluarga Nabi. Jadi wala kepada para sahabat tapi mereka benci kepada ahlul baitin Nabi. Makanya namanya nawasib. Karena mereka apa? Karena mereka itu membuat permusuhan kepada keluarga Nabi. Nauzubillah. Ini menyimpang. Ya, kelompoknya menyimpang. Mereka cinta kepada para sahabat, tetapi mereka benci kepada siapa? Kepada ahlul bait. Ini berkebalikan dengan Rafidhah. Rafidhah itu sebaliknya. Mereka benci kepada para sahabat, tapi luar biasa walaknya kepada ahlul bait. Kata mereka ya, bizamihim. Kata mereka, mereka adalah orang-orang yang mencintai ahlul bait. Nah, jadi masalah adalah mereka ini benci kepada seluruh para sahabat, kecuali segelintir saja. Ya, dan bahkan mereka tidak hanya membenci ya, mereka melaknat, bahkan mengkafirkan para sahabat, mencela mereka, memburuk-burukan mereka dengan segala tuduhan yang buruk. Kalau kita lihat buku-buku Rafidhah penuh dengan ini, cacian kepada para sahabat, khususnya Abu Bakar, Umar, ya. Kemudian apa? Anaknya Abu Bakar, istri tercinta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, ya. Nah ini, ya tuduhannya macam-macam lah sudah. Kita mau kita saja yang baca itu tidak enak gitu ya. Baca itu mau menyebutkan itu
lisan itu berat gitu. Mereka itu sudah menjadi wiridnya. Semoga Allah menghancurkan mereka, ya. Orang-orang yang mengkafirkan para sahabat, melaknat para sahabat, ya. Mudah-mudahan Allah menghancurkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian para sahabat ini yatafadolun. Yatafadolun maksudnya mereka ini adalah bertingkat-tingkat. Ya, para sahabat itu tidak satu golongan, tidak satu derajat, ya. Mereka itu bertingkat-tingkat dalam keutamaan tentunya, ya. Yang paling utama wa afdoluhum al-khulafa ar-rasyidun, ya. Al-arba'ah, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anil jami'. Ya, mereka ini yang paling utama adalah para khulafa ar-rasyidin yang empat. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini yang disebutkan dalam hadis, ya, Irbad ibn Sariyah, hadis Irbad ibn Sariyah yang menyebutkan bahwa nanti sepeninggalan Rasulullah fasayarah tilafan katsira. Kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Maka solusinya alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin min ba'di, dan berpegang teguh kepada sunnah khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin, sunnahnya para khalifatul rasyid, ya, sepeninggalanku, ya. Ini tadi siapa? Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit kuat-kuat dengan geraham kalian. Gigit kuat-kuat dengan geraham kalian. Ini pegang erat-erat, ya. Ini adalah para khalifah yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Iya. Kemudian setelah empat khalifah ini, siapa yang mulia setelahnya? Itu adalah 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Al-asyratu al-asyaratu al-mubasyirin bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang diberi kabar gembira dengan surga. Empat sudah disebutkan tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sisanya 6, Abu Ubaidah, Amir ibn al-Jarrah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, ini yang kelima. Yang keenam, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yang ketujuh, Sa'id ibn Zaid. Yang kedelapan, Az-Zubair ibn al-Awwam. Yang kesembilan, Talha ibn Ubaidillah. Dan yang kesepuluh, Abdurrahman ibn Auf. 10, ya, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Pasti mereka masuk surga. Sudah dijamin oleh Allah SWT. Ya, melalui lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Paham ikhwan, ya? Jadi sahabatnya bertingkat-tingkat. Yang pertama tadi Khulafair Rasyidin yang 4. Kemudian setelah itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa mereka? Tadi sudah kita sebutkan. 4 tadi khalifah ditambah 6. Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Al-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Ya. Kemudian setelah itu datang tingkatan berikutnya, yakni orang-orang yang ikut dalam pertempuran Badar. Baru kemudian Bayatul Ridwan. Bayatul Ridwan, ya, ya. Setelah itu siapa? Orang-orang yang ikut perang Badar, kemudian setelah itu adalah Ahlu Bayatul Ridwan. Ini orang-orang yang ikut dalam bayat, ya, Bayatul Ridwan, bayat kepada Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fatihah ayat ke 18, ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fanzalas sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Ya. Allah SWT berfirman, Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah sebuah pohon. Ya, di bawah sebuah pohon. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Dan Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan atas mereka. Wa asabahum fathan qariban, dan Allah memberikan kepada mereka balasan dengan kemenangan yang dekat. Ya. Baik. Nah, itu, ya. Jadi setelah itu Ahlu Badar, kemudian Ahlu Bayatir Ridwan. Kemudian
Siapa lagi? Ya, ini orang-orang yang beriman dan berjihad sebelum Al-Fatah. Ya, jadi orang-orang yang beriman dan berjihad sebelum penaklukan kota Mekah. Ya. Eh, Baru setelah itu orang-orang yang beriman dan berjihad setelah Al-Fatah, setelah Fathu Mekah. Jadi beda antara orang yang beriman karena mereka lebih dahulu dalam keimanan. Ya, mereka ini beriman lebih dahulu daripada orang-orang yang datang beriman setelah Al-Fatah atau Fathu Makkah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-10, La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala. Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum Al-Fatah dan berperang sebelum Al-Fatah, sebelum Fathu Makkah. Kemudian apa? Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka lebih tinggi derajatnya dari orang-orang yang berinfak dan berperang setelah Fathu Makkah. Ya, jelas ayatnya. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Namun demikian Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Ya. Oh, afwan ya, bukan Fathu Makkah. Al-Fatah di sini maksudnya Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Ya. Baik. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu sumal muhajiruna umuman, baru orang-orang muhajirun secara umum, sumal ansor. Ya, baru kemudian orang ansor. Jadi muhajirin dulu baru kemudian ansor. Karena Allah SWT qaddamal muhajirina alal ansor fil Quran. Karena Allah menyebutkan orang muhajirin dulu baru ansor. Ya bisa difahami, bisa dan ini logis. Karena apa? Orang-orang muhajirin lebih dahulu dalam keislaman. Ya, tentunya lebih utama, lebih dahulu berjuang bersama Rasulullah. Ya, dan dalam Quran juga didahulukan penyebutannya wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansor. Demikian juga ayat yang tadi kita sudah sebutkan ya. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana dan seterusnya. Ini sudah kita baca tadi ayatnya. Iya. Ansor juga tadi ayat yang surat Al-Hasyr ayat 9 tadi juga sudah kita baca ayatnya di awal. Iya, jadi orang-orang muhajirin itu mereka terdepan atau lebih utama daripada orang ansor dalam amalan mereka, ya. Ya, karena mereka lebih dahulu dari orang-orang ansor dalam masuk ke dalam Islam. Tidak hanya itu, ya. Orang-orang muhajirin mereka meninggalkan negeri-negeri mereka, meninggalkan harta mereka. Mereka melakukan sebuah amaliyah yang luar biasa besarnya, yaitu apa? Hijrah. Amalan hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Ya, ini amalan yang besar. Ya, tentunya mereka lebih lebih utama. Ya. Kemudian perlu juga kita ketahui wala natadakhalu fi ma hasala bainahum min hurub. Kita nggak ikut-ikutan, nggak usah berdalam-dalam, nggak usah ikut campur di dalam apa yang terjadi di antara mereka. Ya, yang terjadi di antara mereka dari peperangan-peperangan yang terjadi di antara mereka. Ya terjadi peperangan di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Apa yang terjadi di antara mereka maka kita takwil dengan takwilan yang baik. Karena mereka ini para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, mereka ini adalah para ahli ijtihad. Mereka ini para mujtahid. Ini bukan orang sembarangan ya, orang-orang yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah ini, mereka ini adalah orang-orang yang sudah levelnya adalah mujtahid. Apalagi pembesar-pembesarnya, ya, sahabat-sahabat yang besar. Itu sangat tinggi levelnya. Mereka ini adalah bukan orang sembarangan. Ketika mereka menetapkan sesuatu atau mentakrir sesuatu dari hukum ya yang kemudian konsekuensinya adalah misalnya peperangan yang terjadi maka itu semua adalah hasil daripada ijtihad. Tidak ada yang salah dengan mereka ya, tidak ada yang salah dengan mereka.
Yang benar dapat dua, yang salah pun juga dapat satu. Dua-duanya dapat pahala karena mereka semua min ahlil ijtihad. Itu yang harus kita pegang di awal. Para sahabat ini mereka termasuk mujtahid dari umat ini. Apalagi pembesar-pembesarnya dan pemimpinnya bukan sembarangan, nggak kayak zaman kita sekarang. Ya, zaman itu ya yang diangkat menjadi pemimpin itu orang yang alim tentang masalah agamanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini bukan orang awam. Ini bukan orang nggak ngerti agama. Mereka sangat rasikh, sangat dalam ilmunya, sangat banyak amalannya. Muawiyah ibn Abi Sufyan bukan orang sembarangan, ya. Muaz, ya, misalnya Muaz ibn Yaman, ibn Jabal, ya. Muaz ibn Jabal misalnya. Ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka ini adalah para mujtahid generasi sahabat. Jadi apapun yang mereka tetapkan, putuskan, kemudian konsekuensinya, kemudian ternyata mereka harus berperang, itu pun adalah hasil daripada ijtihad. Jadi kita takwil dengan takwilan yang baik karena mereka ini para mujtahid. Yang benar di antara mereka ijtihadnya dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Sudah. Jadi nggak usah ribut gitu. Nggak usah kita menjelek-jelekan yang satu ya dengan sebab misalnya ijtihadnya kurang tepat misalnya. Ya, demikian. Ya. Belum lagi kebaikan mereka dan keutamaan mereka yang begitu banyak ya. Itu sudah cukup untuk menghapus apa yang terjadi, kesalahan yang terjadi di antara mereka. Sudah cukup. Ya. Hasanat yang mereka miliki, fadilah yang mereka miliki itu sudah lebih dari cukup untuk menghapuskan apa yang terjadi pada mereka, kesalahan-kesalahan terjadi. Apalagi kesalahan disebabkan karena ijtihad mereka. Iya. Maka kita sebagai kaum muslimin harus ridha. Fal wajibu 'alal muslimin at-taradi anhum. Kita ridha kepada mereka, mendoakan mereka agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala wa talabal udra lahum ya. Kita cari udur-udur untuk para sahabat. Jadi ketika ada kesalahan, carikan uzurnya, jangan langsung dicap buruk, jangan. Carikan uzurnya. Mereka paling pantas untuk mendapatkan uzur para sahabat ini. Kemudian kita bela mereka waddifa anhum. Kita harus bela mereka. Ahlussunnah wal Jamaah madzhabnya la yatadakhaluna fi ma syajara baina sahabati radhiyallahu anhum. Ya. Jadi madzhabnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah perselisihan di antara para sahabat, mereka apa uh, tidak mempermasalahkan dalam-dalam gitu, tidak ikut campur terlalu dalam, diurak-urak, digali terlalu dalam perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Tadi sudah kita sebutkan, ya. Kita tidak celah mereka, kita tidak apa namanya menghina mereka dengan sebab kesalahan yang mereka buat. Jangan celah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun, satu pun di antara mereka jangan dicela. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadihi, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifan. Subhanallah. Jangan celah sahabat-sahabatku. La tasubbu ashabi. Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan kalian celak caci sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi Allah. Lau anfaqa ahadukum. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan. Mithla uhudin zahaban. Sebesar gunung Uhud emas. Ya. Seandainya kalian, salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar emas sebesar gunung Uhud. Ma balagha mudda ahadihim. Tidak akan sampai satu mud dari mereka. Bahkan tidak separuhnya. Iya. Ini kan menunjukkan bagaimana kedudukan mereka dibanding kita. Infak sebesar Gunung Uhud, bukan infak tanah, bukan emas sebesar Gunung Uhud, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan setengah dari mereka, infak mereka dan setengah mud. Subhanallah, jauh sekali. Gunung Uhud luar biasa besarnya, bandingkan dengan setengah mud, nggak ada apa-apanya. Ini menunjukkan kita jauh sekali keutamaan dibandingkan keutamaan mereka jauh, nggak ada apa-apanya. Ya, baik. Adapun orang-orang yang mereka ikut campur, ya, mereka kurek-kurek, mereka apa istilahnya, dicari-cari kesalahan para sahabat,
dicari kesalahan yang terjadi di antara para sahabat, permasalahan yang ada di antara para sahabat, dibongkar, dikurek-kurek, kemudian dijadikan jalan untuk menghina para sahabat tersebut, ya, maka mereka ini adalah orang-orang zindiq. Ini dikatakan oleh Syekh di sini. Faman tadakhala fi ma hasala bainas sahabati wa sara fi qalbihi syai'. Perhatikan ini. Ini penting ya. Barang siapa yang ikut campur, tadakhul, ikut campur ya, dalam artian mempermasalahkan, berdalam-dalam dengan permasalahan yang ada di antara para sahabat. Kemudian, kemudian di dalam hatinya ada sesuatu. Gara-gara itu sahabat A misalnya nih ya, sahabat A eh, ada pertikaian dengan sahabat B. Kemudian dicari-cari kesalahan salah satu di antara keduanya. Kemudian muncul sesuatu dalam hati kita. Sesuatu dalam artian memandang rendah sahabat yang salah misalnya. Atau memandang rendah keduanya. Memandang rendah kedua sahabat yang bertikai ini. Jadi ada sesuatu lah yang di dalam hati kita. Maka ini kezindikan. Ada zindik. Adapun kalau orang itu yang pertama ya. Yang kedua, bisa jadi kita tadakhul ya berdalam-dalam dalam permasalahan para sahabat ini. Tapi katanya alasannya mimba bil bahsi untuk bahas, untuk penelitian saja, untuk mencari mana yang lebih dekat kebenaran, mana yang ini fahada khatarun azim. Maka ini bahayanya besar. Tidak boleh kata beliau. Ya, kata Syekh Saleh Fauzan, wala yajuz, tidak boleh seperti ini. Ya, jadi nggak boleh kita nggak usah berdalam-dalam lah intinya. Ada permasalahan di antara para sahabat karena mereka juga manusia. Para sahabat radhiyallahu anhum juga manusia. Dan mereka juga bertingkat-tingkat dalam keilmuan. Mujtahid juga tidak satu level. Walaupun mereka semua mujtahid, tapi pasti ada. Kita ini semua, para sahabat juga manusia. Pasti ada kesalahan. Tapi tadi, mereka mujtahid. Yang benar dapat dua, yang salah dapat satu. Sudah stop sampai situ saja. Nggak usah dicari-cari apa yang permasalahan di antara mereka. Jangan berdalam-dalam. Karena akan timbul sesuatu dalam hati. Dan jangan coba-coba untuk mencarinya. Karena nanti akan pelan-pelan akan muncul sesuatu tadi. Syai'un itu sesuatu yang bisa jadi syaitan akan memasukkan syubhat ke situ sehingga kita akhirnya jatuh ke dalam perbuatan yang buruk, ya ini mencela sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati itu. Syaitan itu kalau nggak bisa A, dia turun ke B. Misalnya nih A level paling tinggi. Kalau nggak bisa yang A ini turun ke B, nggak bisa yang B turun ke C gitu. Nggak ditinggalkan langsung, nggak. Pelan-pelan dari kerusakan yang ringan, dari syubhat dulu. Nanti lama-lama makin besar syubhat ini, makin lama makin besar, akhirnya terucap dengan lisan. Nah ini bahayanya. Makanya khatar. Ya ini bahaya. Khatarun azim. Oleh karena itu, ketika Umar ibn Abdul Aziz, ya Umar ibn Abdul Aziz, ketika ditanya tentang yang terjadi antara para sahabat, kata mereka, ulaika qaumun taharallahu aidina min dima'ihim. Mereka adalah satu kaum ya yang Allah Subhanahu wa taala menyucikan tangan-tangan kita dari darah mereka. Fayajibu an nazhar an nuzhira al sinatana min a'radihim. Maka kita harus melihat atau menjaga lisan kita dari kehormatan mereka. Ini coba Umar bin Abdul Aziz, ya, seorang khalifah, seorang pemimpin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang lurus, ya. Seperti ini. Ketika ditanya tentang masalah di antara para sahabat, jawabannya mereka adalah orang yang Allah sucikan tangan-tangan kita dari darah mereka. Kemudian kita harus jaga lisan kita dari mencela kehormatan mereka. Jangan sampai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, hal antum tariku li ashabi, apakah kalian meninggalkan untukku sahabat-sahabatku? Ya, nah itu maksudnya jangan di jangan di apa istilahnya itu. Para sahabat itu jangan disentuh lah, sudah gitu. Karena Allah sudah ridho dengan mereka. So, ngapain lagi kita cari-cari kesalahan-kesalahan mereka? Ngapain diurak-urak? Ngapain dibahas? Untuk apa? Sebuah generasi yang Allah ridhoin sudah.
Nggak perlu pakai alasan bahas dan lain sebagainya. Kecuali untuk membantah mereka itu lain masalah ya. Jadi ada di sana orang-orang yang membantah para sahabat mencari mereka punya syubhat. Dengan syubhat ini mereka berusaha untuk mempengaruhi kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin benci dengan si fulan dari kalangan sahabat. Misalnya seperti itu. Atau yang lebih parah, mencela. Lebih parah lagi mengkafirkan sampai pada itu. Nah, kalau dalam rangka untuk membela para sahabat boleh, nggak masalah. Ini dalam artian cuma sekedar untuk bahas saja, nggak perlu ya ikhwan. Ya, nggak perlu. Kita cukup dengan apa yang Allah firmankan tentang mereka. Radiyallahu anhum wa radu'an. Radiyallahu anhum wa radu'an. Sudah. Allah ridho dengan mereka. Ini saja sudah cukup. Kita generasi yang belum tentu Allah ridho dengan kita, ngapain cari masalah generasi yang sudah Allah rekomendasikan? Buang-buang waktu, nggak perlu dan akan menimbulkan sesuatu dalam hati kita. Jadi jangan dicari, jangan dibuka. Pintunya jangan dibuka. Paham ya, Kon ya? Iya. Baik. Ya, itu poin tentang eh, cinta kepada para sahabat. Baik, kemudian poin ke-195, wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Kemudian yang selanjutnya, wala natabarra'u min ahadin minhum. Yang pertama, fala nufritu, ya, kita tidak berlebihan, ifrat. Kita tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang di antara mereka, dan tidak juga kita berlepas diri dari salah seorang di antara mereka. Tidak barok. Jadi tidak berlebihan dan juga tidak barok. Ya, al-ifrat, kita lihat syarah dari Syekh Saleh Fauzan. Ifrat itu artinya gulu, gulu dalam mencintai mereka. Jadi kita tidak gulu dalam mencintai mereka. Kita tempatkan kecintaan itu sesuai dengan sebagaimana mestinya. Karena apa? Ketika cintanya melampaui batas kepada salah seorang di antara mereka, akhirnya jadi ekstrim. Contohnya siapa? Contohnya adalah orang-orang Rafidah. Orang Rafidah gulu dalam mencintai sebagian dari sahabat. Ini siapa? Ahlul Bait. Sampai kemudian akhir keguluan mereka sampai kemudian diangkat sebagian dari para sahabat itu diangkat sampai derajat ilahiyah, ketuhanan, ya. Seperti itu. Ini karena keguluan. Iya. Ini melampaui batas dalam cinta kepada salah seorang di antara mereka. Orang seperti ini, orang-orang Rafidah yang kata mereka cinta kepada Ahlul Bait, ini pada hakikatnya ya, kata Syekh di sini, wa illa adh-dhahir annahum la yuhibbunahu wa la yuhibbunal muslimina umuman. Orang yang ngaku-ngaku cinta kepada para Ahlul Bait ini, kalangan Rafidah, itu sebenarnya mereka sebenarnya nggak cinta kepada orang-orang Ahlul Bait, ya. Orang ini bohong saja, dusta. Cinta kepada Ahlul Bait itu nggak seperti itu. Ya, cinta itu bukan seperti itu. Cinta itu apa? Melahirkan kepatuhan. Apa ada di kalangan Ahlul Bait yang nyuruh mereka melakukan hal itu? Tidak ada. Ali bin Abi Thalib, ya, Al Hasan, Al Husain, radhiyallahu anhu majma'in. Apa ada nyuruh mereka melakukan seperti yang dilakukan orang-orang Rafidhah? Apa ada mereka menyuruh mencela para sahabat, mencela Abu Bakar dan Umar? Hah? Bahkan mereka menamai Ali, misalnya menamai anak-anaknya dengan Abu Bakar, Umar, ya, Utsman. Ada nama para sahabat itu. Bagaimana mereka kok marah, mencela, mengkafirkan Abu Bakar? Berarti sebenarnya mereka itu nggak cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Ngakunya cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Apa ada Ali bin Abi Thalib mencela Umar, Abu Bakar, Umar? Nggak ada. Berarti apa cintanya ini? Dusta. Makanya betul kata Syekh di sini. Adzahir annahum la yuhibbunahu. Zahirnya sebenarnya mereka itu nggak mencintai para ahlul bait. Bahkan mereka tidak mencintai kaum muslimin sebagaimana kelihatan dari sikap mereka kepada kaum muslimin. Dibunuh. Lihat saudara-saudara kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana. Ditindas mereka oleh orang-orang Syiah. Nah, tadi saya katakan, mereka hulu sampai sebagian mereka menempatkan Ali pada posisi ilahiyah. Ya, inna aliyan huwallah. Subhanallah, ini sudah sampai seperti itu levelnya. Ya,
Dan ini terjadi di zamannya Ali bin Abi Thalib. Sebagian dari mereka gulu dalam mencintai Ali, sehingga kemudian mengangkat Ali sampai derajat penyembahan ilahiyah. Maka kemudian Ali ya uh, menggali akhadir. Khadir itu apa semacam selokan gitu ya, lobang. Kemudian wa ahraqahum binar. Subhanallah. Dibakar dengan api oleh Ali bin Abi Thalib. Masukkan ke dalam lubang tadi kemudian dibakar. Gara-gara apa? Mengatakan Ali adalah Allah. Ya, Ali adalah Allah. Ya. Ini dibakar mereka. Ini sebagai bentuk pembelaan Ali bin Abi Thalib kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan hulu terhadap person-person ini tidak hanya kepada para sahabat, kepada para nabi pun juga demikian. Ini yang terjadi pada orang-orang Nasrani, pada orang-orang Yahudi. Sama kasusnya, orang-orang Nasrani mengangkat Isa sampai pada derajat ilah. Orang-orang Nasrani juga menganggap Uzair adalah putra Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi gulu di dalam person-person. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-77. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Jangan wahai ahlul kitab janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian tanpa kebenaran. Dalam hadis disebutkan iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati kalian terhadap ghulu, ya. Hanya saja kebinasaan orang-orang sebelum kalian karena sebabnya ghulu. Ya, Yahudi ghulu, Nasrani pun juga ghulu. Kaumnya Nabi Nuh juga ghulu dalam peribadatan kepada orang-orang soleh. Jadi semua kaum ini mereka ghulu di dalam menempatkan seseorang sehingga di atas ditempatkan pada yang bukan tempatnya. Orang-orang soleh patut diberikan wala, patut diberikan kecintaan, tapi jangan berlebihan. Iya. Maka kita, Ahlussunnah wal Jamaah, kita mencintai para sahabat Rasulullah SAW, tetapi kita tidak hulu terhadap mereka, sehingga kita jadikan mereka tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kekeliruan. Kita jadikan sebagai tujuan untuk berdoa, ini juga salah. Ya. Kita tujukan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada manusia. Iya. Nah, tadi saya katakan ya, yang betul bukti daripada cinta itu adalah kita mengikuti, menjadikan mereka suri tauladan. Itu namanya cinta. Orang ketika cinta pada sesuatu, maka apa yang dikatakan itu diikuti. Apa yang disuruh diikuti. Kita cinta pada Rasulullah, apa yang Rasulullah suruh diikuti. Kalau kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan, itu namanya bukan cinta. Ya, bohong, cintanya itu dusta, ngaku-ngaku saja. Ya itu. Kalau betul kita cinta kepada para sahabat dan tidak apa namanya kita ikuti apa yang dikatakan oleh sahabat tersebut, kita jadikan mereka sebagai panutan, suri tauladan. Seperti itu. Iya. Dan kita mintakan apa namanya doa untuk mereka, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho dengan mereka, kita juga apa memohonkan kepada Allah agar meridhoi mereka, ya. Bukan malah mencela, bukan melaknat, bukan malah mengkafirkan mereka. Baik, kemudian yang ke 196, mungkin yang terakhir ini 196 hari ini ya. Kita tidak berlepas diri dari mereka, barok dari mereka. Ini isyarat kepada orang-orang Rafidah. Orang-orang Rafidah mereka barok kepada hampir seluruh sahabat, khususnya Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Bahkan mereka mengkafirkan kebanyakan dari sahabat. Kata mereka, para sahabat ini murtad sepeninggalan Rasulullah SAW. Dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan selainnya. Kecuali sebagian kecil dari para sahabat dari kalangan Ahlul Bait. Ini termasuk tafrid, ya, pelecehan besar kepada para sahabat Nabi. Iya, baik. Ya, ikhwani fillah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya masih terkait dengan ya apa? Sahabat juga. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian saja yang bisa kita sampaikan.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekeliruan itu semata-mata karena kebodohan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun pada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.